Apa yang kalian pikirkan jika mendengar tentang sabun? Apakah benda ini? Apakah untuk melakukan ini? Atau hal ini? Nah, sabun memang bukan barang asing lagi dalam kehidupan kita. Sabun sangat berguna untuk mandi, membuat badan kita harum dan membunuh kuman yang menempel di tubuh. Bahkan, bagi sebagian orang, sabun mengiringi proses pendewasaan mereka. Termasuk saya sih, kalau kalian tahu maksudnya. Sebetulnya, fungsi sabun lebih dari itu, kawan. Sabun adalah teknologi yang sejak ditemukan pada era Mesopotamia, bahan baku dan fungsinya terus berkembang. Apa saja hal lain yang bisa dilakukan sabun? Mari kita bahas. Konon, penemu sabun bernama Nini, bukan Nini, seorang wanita dari era Mesopotamia kuno pada 4.500 tahun lalu. Nini hidup di daerah bernama Sumeria Girsu atau yang kini dikenal dengan Irak Selatan. Nini bekerja di industri tekstil yang saat itu memang berkembang pesat di Sumeria. Salah dua pekerjaannya adalah mencuci dan mewarnai wol. Menurut Seth Rasmussen, seorang profesor kimia di North Dakota State University, Nini tidak sengaja menemukan reaksi kimia antara alkali dari abu kayu dan lemak hewani yang menghasilkan sabun. Sabun temuan Nini ini ternyata sangat efektif untuk membersihkan noda warna pada kain wol. Saat itu, sabun memang hanya berguna untuk menghilangkan noda pada wol, sebagaimana tertulis dalam tablet berusia 4.500 tahun yang membahas tentang hal ini. Menurut tablet tersebut juga, resep sabun pertama yang diketahui membutuhkan sekitar 1 liter minyak hewani dan 6 liter kalium yang diambil dari abu kayu. Bau sabun dengan resep ini konon busuk banget. Sementara itu, manusia baru memakai sabun untuk mandi pada abad pertengahan. Itu pun hanya oleh kalangan bangsawan paling atas di Eropa. Dengan kata lain, kalau kalian miskin, hidup di gang-gang kecil Eropa, nggak punya duit, jangan harap bisa wangi. Penggunaan sabun untuk mandi tak lepas dari perkembangan bahan baku pembuatan sabun yang mulai menggunakan minyak nabati. Aroma sabun pada era ini sudah sangat harum dan busanya lembut untuk kulit. Memasuki tahun 1800-an, pembuatan sabun mulai memasuki industrialisasi. P&G adalah salah satu perusahaan yang memproduksi sabun pada era ini. Meski demikian, bahan dasar sabun tak banyak berubah. Hanya ada dua bahan tambahan, yakni minyak sawit dan minyak zaitun. Kedua bahan tersebut membuat sabun semakin laris di pasaran dan jadi konsumsi masyarakat yang lebih luas, khususnya sih di Amerika Serikat. P&G jadi perusahaan yang serius meriset bahan baku sabun. Mereka pun menemukan lemak terhidrogenasi pada 1909. Lemak padat berbasis nabati itu merevolusi sabun, sehingga pembuatannya tidak terlalu bergantung pada produk sampingan hewani. Kekurangan lemak dan minyak untuk sabun selama Perang Dunia I dan II juga menyebabkan ditemukannya deterjen sintesis sebagai pengganti unggul untuk sabun cuci, pembersih rumah tangga, dan sampo berbahan dasar lemak. Setelah penemuan deterjen sintesis, eksperimen persabunan kian berkembang, termasuk penemuan asam nitrat dan asam sulfat untuk cairan pembersih karat. Dampak sabun pada kehidupan manusia nggak cuma bikin tubuh jadi wangi, kawan. Sabun berperan penting untuk membasmi kuman dan bakteri yang pada akhirnya menyelamatkan banyak hidup manusia. Menurut sebuah laporan oleh UNICEF, jika setiap juru masak menggunakan sabun, itu akan mengurangi tingkat infeksi pernapasan dunia sebesar 25% dan mengurangi penyakit diare hingga setengahnya. Keren kan? Saat pandemi COVID-19, sabun juga menjadi senjata ampuh untuk menangkal penyebaran virus ini. WHO pun memasukkan mencuci tangan dengan sabun sebagai salah satu protokol kesehatan selama pandemi, selain memakai masker dan jaga jarak tentunya. Ajak cuci tangan, jangan lupa pakai sabun. Yang dicuci sabun pakai tangan. Namun, teknologi selalu menjadi pedang bermata dua. Di samping manfaatnya, sabun juga punya dampak buruk, khususnya bagi lingkungan. Sebuah penelitian dari Amir Kabir University of Technology Tehran menemukan sabun mempengaruhi kadar pH dari air dan tanah. Residu senyawa sabun di air menurunkan difusi oksigen hingga 40% dan meningkatkan konsentrasi hidrokarbon dan pestisida ke dalam sistem berair. Hal ini bisa berdampak buruk terhadap organisme hidup, mulai dari bakteri sampai mamalia. Jangan lupa, manusia itu juga mamalia. Hati-hati ya kawan. Asam nitrat dan asam sulfat yang jadi bahan dasar cairan deterjen pembersih karat ternyata juga disalahgunakan teroris untuk bikin bom loh.
Makanya di Amerika sana bahan-bahan ini diawasi penggunaannya. Ada-ada aja ya emang teroris, enakan juga nyabun, malah ngebom. Manusia sepertinya akan terus butuh sabun. Sebagai teknologi, sabun telah terbukti membuat manusia bisa wangi, bebas kuman, dan membantu membersihkan aneka hal yang kotor. Namun, industrialisasi yang menyebabkan penggunaan sabun di luar kewajaran dan berakibat pada kerusakan lingkungan perlu tetap diwaspadai. Barangkali di masa depan bakal ada penemuan lain yang bisa bikin tubuh kita tetap wangi dan bebas kuman, tapi lebih ramah lingkungan dan gak bisa dimanfaatin teroris. Sampai saat itu terjadi, mari kita tetap mandi sewajarnya dan hargai orang-orang yang jarang mandi. Seperti saya. Thanks.